baik saja Pak. Oh ya, sehat-sehat ya. Sehat Pak. Alhamdulillah, rabbil alamin ya. Yang penting manusia itu kan sehat yang penting. Gimana, orang tua kamu masih di Jakarta? Masih Pak. Oh, tidak pernah pulang ya? Tidak. Pulang saja hanya 1 tahun sekali Pak. Oh, 1 tahun sekali. Iya Pak. Oh. Kamu di rumah tinggal dengan siapa? Saya di rumah dengan Simbah Pak. Simbah? Iya Pak. Dengan Simbah. Nah kalau ada apa-apa, seandainya ada iuran sekolah ya, yang sifatnya insidental ya, mendadak, itu mintanya kepada siapa? Minta dengan Simbah Pak. Minta sama Simbah? Iya Pak. Nah Simbahmu bekerja apa? Petani Pak. Petani? Iya Pak. Ya. Petani, sini petani anak ya, banyak ya penghasilannya. Iya Pak. Sawahnya luas. Nah, sawahnya luas. Terus kamu juga suka membantu? Kadang-kadang Pak. Kadang-kadang tidak. Kadang-kadang iya, kadang-kadang tidak. Tapi kadang-kadang banyak tidaknya. Gitu ya. Oke, Gilang. Mohon maaf nih ngomong-ngomong, ada apa ini kok nemuin Bapak? Apa ada yang bisa Bapak bantu? Sebenarnya saya Sebenarnya apa Mas Gilang? Apa pernah Mas Gilang mengikuti suatu kegiatan konseling seperti ini? belum Pak, baru sekarang. Oh, baru sekarang? Iya Pak. Ya. Harus sekarang ya. Kalau konseling yang sifatnya bersama, itu konseling individu atau bimbingan individu, konseling kelompok atau bimbingan kelompok, itu belum pernah? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Berapa kali? 2 kali Pak. 2 kali, ya. Ya, gini Mas Gilang, kemungkinan biar Mas Gilang juga tahu ya, nanti bisa membedakan ini konseling individu dan konseling kelompok atau ini bimbingan kelompok ya, biar penjenengan nanti juga plong ya, kamu plong bisa mengutarakan dengan apa adanya. Jadi bimbingan konseling itu kan suatu bantuan ya, suatu bantuan yang diberikan dari seorang ahli atau konselor seperti saya ya, kepada klien atau siswa yang mengalami masalah dan yang tidak mengalami masalah. Artinya semua klien itu dibantu ya, baik yang punya masalah maupun yang tidak punya masalah. Nah, tapi rata-rata punya masalah kan gitu ya. Nah, dengan tujuan agar klien itu atau siswa itu bisa menemukan jalan keluar atau bisa memecahkan masalahnya sendiri. Ya, jadi menemukan jalan keluarnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri kan itu. Nah, jadi seperti saya, konselor ini hanya istilahnya hanya memberikan rambu-rambu saja. Oke, memberikan rambu-rambu, memberikan mercusuar ya. Jadi batasan-batasan dan sebagainya. Oke. Jadi tidak nanti jenengan datang ke saya terus jenengan yang memutuskan saya, kamu harus gini, tidak. Tapi nanti Mas Gilang sendiri yang memutuskan. Gitu. Bisa dimengerti ya? Bisa Pak. Bisa paham ya? Nah, selain konseling itu seperti itu, hanya proses pemberian bantuan ya, juga ada asas-asas konseling. Ada asas-asas konseling. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, ini harus perlu Mas Gilang tahu. Jadi asas kerahasiaan ini adalah semua masalah yang Mas Gilang nanti utarakan pada Bapak
tidak akan Bapak ceritakan pada siapapun, oke, bahkan pada orang tua Mas Gilang, kecuali, oke, kecuali loh ya, Mas Gilang meminta, Pak, masalah saya boleh diceritakan pada orang tua saya atau saudara saya biar mengetahui, tidak apa-apa. Lah ini baru saya mau cerita. Nah, dan itu pun khusus pada orang tua kamu atas izin kamu, gitu. Kalau tidak ada izin dari kamu, Bapak juga tidak berani. Nah itu ya, tuh. Terus yang kedua ada asas keterbukaan. Nah, okay. Asas keterbukaan. Jadi di sini di proses konseling diharapkan Mas Gilang terbuka apa adanya, masalahnya apa, cerita, sehingga saya sebagai konselor bisa memberikan, istilahnya memberikan pengarahan atau pandangan-pandangan, wawasan agar solusi itu bisa cepat ditemukan, gitu ya. Dan penjelasan bisa memecahkan masalah penjelasan sendiri, nah, masalah Mas Gilang sendiri. Ini asas keterbukaan. Dan saya juga akan terbuka juga, sama, akan terbuka menerima penjenengan, gitu, mendengarkan curhatan penjenengan, cerita-cerita penjenengan, gitu ya, terbuka. Dan saya nanti juga tidak akan saya tutup-tutupi, kan itu. Nah, terus yang ketiga ada asas kesukarelaan. Nah ini, jadi Mas Gilang di sini harus dengan sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga permasalahan yang Mas Gilang nanti utarakan itu sesuai dengan hati nurani Mas Gilang sendiri, tidak atas suruhan. Oh Jojo, jangan-jangan Mas Gilang datang ke Pak Ratno hanya disuruh teman, hanya disuruh oleh mungkin orang tua dan sebagainya. Itu tidak pas nanti malahan. Nah, asas kerahasiaan ini adalah asas sukarela ini, itu dasarnya adalah kesukarelaan dari hati penjenengan, dari hati Mas Gilang sendiri. Tidak ada yang menyuruh dan sebagainya. Nih. Jadi dari tiga asas ini bisa untuk pegangan Mas Gilang. Bisa dimengerti nggih? Bisa, Pak. Ya, kalau bisa, tolong Mas Gilang nanti cerita apa adanya, cerita dengan Bapak, jangan ada yang ditutup-tutupi. Sebenarnya ada apa gitu. Oke. Udah siap? Siap, Pak. Oke. Udah mengerti, udah siap. Oke, sekarang coba Mas Gilang cerita apa adanya. Apa masalahnya? Sebenarnya saya di lingkungan saya merokok, Pak. Oh, merokok? Iya, Pak. Oh, iya, merokok. Lingkungan. Terus? Karena teman-teman di sekitar tempat tinggal saya selalu mengecek saya kalau tidak terlihat merokok, Pak. Oh, dicek? Iya, Pak. Oh, iya. Lah teman kamu? Teman-teman saya berkumpul dengan orang-orang yang tidak sebaya, Pak. Orang-orang itu sudah sebaya. Tidak sekolah lagi, Pak. Tidak sekolah ya. Kadang-kadang tiap malam saya dihampiri untuk begadang juga, Pak. Begadang sampai larut malam? Iya, Pak. Kadang-kadang sampai larut pagi, Pak. Oh, pagi? Iya, Pak. Iya. Jadi Mas Gilang ini, kalau Bapak boleh istilahnya menafsirkan, keinginan merokok ini karena pengaruh dari teman-teman ya? Iya, Pak. Dari hati nurani Mas Gilang sendiri tidak ya? Tidak, Pak. Oke. Jadi di lingkungan sekolah Mas Gilang itu berteman dengan orang yang tidak sebaya, ya tidak sebaya Mas Gilang. Terus yang kedua,
tidak sekolah, sehingga tidak ada tidak bekerja? Tidak, Pak. Oh tidak. 8 masih lulusan SMP juga. Iya, Pak. Oh itu ya, lulusan SMP. Nah sekarang gini Mas Gilang, jangan kan sudah tahu Mas Gilang sudah tahu Mas Gilang ini lingkungannya kurang baik, kurang baik untuk seorang pelajar, seperti Mas Gilang. Nah, kalau sudah tahu lingkungannya tidak baik dan terpengaruh seperti ini, apa kira-kira yang akan Mas Gilang lakukan? Apakah masih tetap ingin merokok? Masih berkumpul dengan teman-teman seperti itu? Pak, saya coba mengurangi ya Pak. Mengurangi? Berarti intinya kamu ingin tidak merokok? Iya Pak. Oh iya, ya. Bisa dilaksanakan Mas Gilang. Nah, caranya bagaimana untuk mengurangi? Itu Pak yang saya belum tahu Pak. Belum tahu ya? Iya Pak. Jadi intinya Mas Gilang itu menemui Bapak karena terpengaruh oleh lingkungannya yang kurang baik, kurang sehat. Terus Mas Gilang ingin berhenti merokok, atau mengurangi merokok. Oke. Itu baik, ya baik. Gini Mas Gilang, mohon maaf ya, di dalam teori counseling itu ada namanya suatu metode, ya metode behavior dan menggunakan teknik kontra perilaku. Itu. Nah, syaratnya ini ada istilahnya, ada rambu-rambunya, ada istilahnya ya rambu-rambu ya, ada indikator-indikatornya ya. Yang pertama ada masalah kan gitu ya. Ada masalah. Nah, masalah sudah ada. Mas Gilang, masalahnya apa? Terpengaruh lingkungan sehingga merokok. Nah, ini kan masalah ya. Nah, Mas Gilang ingin istilahnya tidak merokok ya, keluar dari pengaruh lingkungan. Nah, terus yang kedua ini Mas Gilang yang nanti agak berat karena ada masalah. Terus yang kedua ada perilaku, ya. Nah, perilaku yang nantinya akan mengarah pada apa? Pada tindakan implementasi, ya. Yang dulunya Mas Gilang merokok nanti akan menjadi berperilaku tidak merokok. Jadi berperilaku merokok jadi berperilaku tidak merokok gitu ya. Nanti ya. Jadi ada perilaku ya. Behavior ya. Nah, terus yang ketiga ada punishment. Ini yang berat Mas. Punishment ini konsekuensi. Konsekuensi itu hukuman. Hukuman dalam bentuk hukuman atau konsekuensi dari sesuatu yang penjenengan langgar. Karena nanti ada suatu kesepakatan di situ. Nah, kira-kira Mas Gilang sanggup enggak untuk menjalankan ini? Sanggup Pak. Iya, sanggup nggih? Sanggup. Karena ada masalah tadi ya. Ada accident ya. Terus ada behavior. Ya. Ini perilaku. Dan ada punishment. Nah, sehingga kalau Mas Gilang ini sanggup, nanti kita Mas Gilang buat kesepakatan. Tapi saya tegaskan kembali, yang menginginkan kesepakatan ini bukan para nol ya, Mas Gilang loh ya. Saya hanya istilahnya memberikan wawasan saja. Bisa wawasan, ini bisa dilakukan oleh Mas Gilang kan itu. Hanya wawasan dan oke, penjenengan mau memilih yang mana boleh kan gitu. Pak, saya
kalau dengan kontrak seperti itu tidak cocok boleh kan itu. Nah, tapi kalau untuk merokok ini karena ingin mengurangi dan ingin berhenti, teori yang cocok menurut Bapak hanya kontrak perilaku kan gitu. Nah, sehingga kesepakatan nanti kita bisa kita buat dan bisa kita lakukan. Seandainya Mas Gilang nanti melanggar dari suatu kesepakatan, maka di sini Mas Gilang akan menerima konsekuensi, gitu ya. Oke. Nah, konsekuensi ini ada beberapa macam juga Mas Gilang. Oke. Contoh, kalau nanti Mas Gilang melanggar atau saya melanggar dari kesepakatan yang telah saya buat, berarti kan jenengan dewe yang membuat, karena kontrak perilaku ini yang dikontrak adalah penjenengan sendiri, yang mengontrak penjenengan sendiri. Oke. Nah, bukan siapa-siapa. Komitmen pada diri sendiri, kan itu ya. Contoh untuk punishment ya. Kalau saya nanti melanggar dari kesepakatan, saya siap untuk membersihkan lingkungan sekolah selama 1 minggu atau 2 minggu, gitu ya. Yang kedua, saya mungkin sanggup membersihkan kamar mandi, 6 kamar mandi ini bisa dibersihkan. Ini malah nanti saya tinggal ngomong dengan Pak Suku. Ya, Pak Suku, ini Mas Gilang selama 2 minggu ini mau membersihkan kamar mandi atau mau membersihkan halaman atau menyapu halaman. Dan Pak Suku tidak usah bekerja dulu, bekerja yang lain. Nah, bisa saya, kan itu ya. Nah, terus yang ketiga, atau tidak keluar kelas. Artinya kalau sudah tidak keluar kelas ini, Mas Gilang tidak jajan, istirahat ya di dalam kelas, ya pelajarannya di dalam kelas. Begitu masuk sampai sekolahan, masuk langsung ke kelas. Nah, ini agak berat ini ya, nggak jajan ini, istirahat ya nggak keluar selama 1 minggu. Nah, tapi gini Mas Gilang, maaf saya mau tanya dulu, belum kita masuk ke lebih lanjut ya. Jenengan bergaul dengan teman-teman seperti ini yang tidak sehat, terus merokok dan sebagainya, itu orang tua sudah tahu? Belum Pak. Oh belum tahu? Belum. Karena orang saya merantau Pak. Merantau ya. Kalau Simbah? Juga belum tahu Pak. Ya, masalahnya ya Mas Gilang, orang sini tuh naik petani berangkat pagi pulang sore ya. Iya Pak. Nah, bahkan makan aja dikirim ya. Iya Pak. Dikirim ke sawah. Hingga tidak ada kesempatan atau bercerita-cerita ya. Atau bahkan penjelasan tidak Mas Gilang, tidak ada niatan istilahnya cerita pada kakek. Tidak ada Pak. Tidak ada. Nah, apa takut? Takut Pak. Oh. Ya, takut ya. Oke Mas Gilang, kalau penjenengan sudah mantap ya, yakin dengan teori ini, bisa kita lanjutkan? Bisa Pak. Bisa. Bisa. Cocok nih. Cocok Pak. Kalau cocok gini Mas Gilang, saya tanya dulu lagi lah ya. Mas Gilang ini sebenarnya dalam 1 hari itu berapa batang merokok? 5-6 batang Pak. Oh, banyak juga ya. Iya Pak. Kadang juga lebih. Lebihnya berapa? 2 batang Pak. 2 batang? 8? Iya Pak. Wah, 5-6, kadang lebih sampai 8 batang. Banyak ya Mas Gilang. Nah ini kalau penjenengan merokok ini belinya Dengan uang saku Pak. uang saku? Iya Pak. Iya. Apa pernah Mas Gilang disuruh teman-teman untuk membelikan rokok? Pernah Pak. Pernah ya? Pernah. Sering? Sering Pak. Nah ini, jadi kan Mas Gilang
istilahnya diperalat ya, diperalat oleh teman-teman di lingkungan. Tapi ya tidak apa-apa, karena ini suatu pengalaman Mas Gilang nantinya akan menjadi bentuk suatu pengalaman. Oke, kita kembali ke awal ya. Mas Gilang ngerokok satu hari 5, 6 sampai 8 batang. Nah, kalau ini sepakat kita lakukan, maka mulai hari ini dan 1 minggu ke depan, dalam kurun waktu 1 minggu, Mas Gilang sanggup untuk mengurangi rokok berapa? 3 batang, Pak. 3 batang? Iya, Pak. Langsung 3 batang berani ya? Berani, Pak. Oke, 3 batang. Minggu pertama Mas Gilang 3 batang. Artinya kalau kita ambil yang paling banyak ya Mas, kita ambil alternatif yang paling banyak 8 batang, itu tinggal 5 batang. Tinggal 5 batang. Minggu kedua berapa batang? 2 batang, Pak. 2 batang? Ya, Pak. Oke, minggu kedua buat batang lagi. Nah, artinya minggu kedua 2 batang, 5 dikurangi 2 masih 3 batang. Nah, terus minggu ketiga 3 batang, Pak. 3 batang? Ya, Pak. Langsung habis? Langsung, Pak. Oh iya. Berani ya langsung habis ya? Berani, Pak. Berani 3 batang. Berarti habis di minggu ketiga. Habis di minggu ketiga. Nah, sehingga pada minggu ketiga ini Mas Gilang sudah tidak merokok. Nah, terus yang kedua, karena tadi Mas Gilang kan berawal dari pengaruh teman ya, sehingga yang kontrak ya, yang dikontrak itu yang harus Pak Mas Gilang lakukan itu tidak hanya khusus merokoknya. Kalau nanti masih bergaul dengan teman-teman kan sama saja, ya kan? Nggak ada bedanya nanti. Ini bisa berhenti sekian bulan, dalam kurun waktu sekian bulan mungkin kumpul lagi. Nah, nanti juga sama. Nah, itu sekarang kita beralih pada pergaulan. Nah, tadi merokok, ini pergaulan ya. Merokok udah sepakat ya? Udah, Pak. Udah ya, sepakat ya. Sepakat, sekarang pergaulan. Saya tanya dulu, Mas Gilang kalau keluar malam dihampiri teman-teman itu tiap hari, 2 hari sekali, atau 3 hari, atau hanya malam minggu? Setiap hari, Pak. Setiap hari? Iya, Pak. Wah, ya. Setiap hari ya Mas Gilang ya. Wah, ya, bahaya ini. Kalau setiap hari bahaya, kan itu ya. Ya. Karena lingkungan yang tidak sehat. Oke, lingkungan yang tidak sehat. Nah, kalau setiap hari, sekarang gini Mas Gilang, seandainya panjenengan dalam waktu 1 minggu ini, 1 minggu ini, seandainya dihampiri teman tidak berangkat, gimana? Apa dimarahi? Tidak, Pak. Tidak ya? Lah ya, kalau itu tidak dimarahi, 1 minggu ke depan coba Mas Gilang tidak keluar. Oke. Berapa hari beraninya? 3 hari, Pak. 3 hari. Dalam 1 minggu 3 hari ya? Iya, Pak. Terus 1 minggu itu ada 7 hari. Ya. Dari minggu pertama 3 hari tidak keluar. Nah, nanti kalau ditanya teman-teman ya mau jawab apa? Mengerjakan tugas, Pak. Oh iya, bagus. Mengerjakan tugas, belajar, ya tak? Iya, Pak. Nah, kadang-kadang aku nak diajak lagi ya. Saya kan pelajar, beda dengan kamu, gitu ya. Ya. Nah, kalau saya punya tugas, kewajiban saya belajar dan mengerjakan tugas dari sekolahan, nah, gitu ya, dari Bapak Ibu guru. Nah, ini. Terus ini masih 4 hari, berarti ya. Dalam 1 minggu kamu Mas Gilang masih keluar selama 4 hari. Minggu kedua dikurangi berapa? 2 hari, Pak. 2 hari. Iya, Pak. Oke.
Jadi di minggu kedua dikurangi 2 hari, berarti Mas Gilang ada kesempatan berkumpul dengan teman-teman yang tidak sehat. Maaf, saya mengatakan tidak sehat ya. Nggak apa-apa ya, karena kan seperti itu kondisinya ya. Ini tinggal 2 hari, kan itu. Minggu kedua tinggal 2 hari. Nah, terus minggu ketiga berapa hari? 2 hari Pak. 2 hari. Iya Pak. Oh ya, berarti di minggu kedua habis ya. Di minggu ketiga. Iya Pak. Berarti di minggu ketiga Mas Gilang sudah tidak berkumpul dengan teman-teman di lingkungan Mas Gilang. Oke. Oke, sepakat nggih? Sepakat Pak. Oke. Kalau sepakat gini Mas Gilang, ini biar kamu lebih kuat lagi untuk tidak, istilahnya tidak bergaul dengan teman-teman yang ada di lingkungan Mas Gilang. Yang harus kamu lakukan ini mengurangi, dan nanti akhirnya Mas Gilang tolong selama kurun waktu paling tidak 1 bulan. Oke, 1 bulan, sekarang bukan 1 minggu, 1 bulan. Ini sama sekali tidak berhubungan dengan teman Mas Gilang dulu. Biar kuat dulu, kan gitu ya. Sanggup? Sanggup Pak. Oke. Karena kalau nggak seperti ini, nanti kambuh lagi. Nah, ini sudah kontrak 1 minggu sudah kurang, 2 minggu sudah kurang, 3 minggu sudah habis. Nah, kalau tidak ada jeda waktu ya, dalam kurun waktu 1 bulan, nah, ini Mas Gilang belum kuat. Syukur lebih, tidak ada hanya 1 bulan lebih. Nah, bagaimana caranya biar jenuh? Nah, sekarang tanya Mas Gilang sendiri. Seandainya penjenengan Mas Gilang itu tidak berhubungan dengan teman-teman yang tidak sehat ini, terus berhenti dalam waktu 1 bulan, bagaimana cara Mas Gilang untuk menghilangkan jenuh? Mencari teman yang lain. Belajar Pak. Belajar Iya Pak. dengan teman sekelas. Iya Pak. Ya, dengan teman sekelas ya. Iya Pak. Belajar dengan teman sekelas, dan mulai ini aktivitas Mas Gilang selalu bersama dengan teman yang bersekolah. Artinya kan gitu ya, syukur 1 kelas. Sehingga ketika Mas Gilang nanti tidak masuk sekolah, itu ada yang ditanya. Karena manusia kan tidak, istilahnya tidak sama gitu, hari per harinya, fluktuatif ya. Nek wong Jawa ini tidak ajeg, tidak tetap, tapi selalu berubah-ubah, selalu berubah-ubah. Nah, sehingga kadang-kadang sehat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ada, mungkin ada kepentingan. Nah, itu boleh Mas Gilang itu izin, kan gitu ya. Sakit boleh izin. Nah, mungkin ada kepentingan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, boleh izin, kan itu. Nah, ketika nanti berteman dengan teman Mas Gilang yang istilahnya 1 angkatan, 1 kelas, ini bisa ditanya. Jadi tidak ada ruginya. Beda kalau Mas Gilang nanti masih berteman dengan orang-orang yang tidak sekolah, mau tanya apa, nggak bisa jawab, malah diketawain. Nah, ini. Nah, gini Mas Gilang, karena ini sudah kesepakatan, sudah terjadi untuk penguatan, biar ada istilahnya kekuatan saya untuk mempercayai penjenengan ya Mas Gilang, mencari Mas Gilang untuk merubah perilaku dari kurang baik tadi menjadi baik ya. Perilaku Mas Gilang yang kurang baik menjadi baik. Seandainya Bapak mengajukan apa itu, sejenis kayak surat pernyataan gitu, mau enggak? Mau Pak. Mau ya? Iya Pak. Nah, sukarela ya. Nah, dengan sukarela Mas Gilang nanti buat, tak ambilkan kertas, tak ambilkan pulpen. Sudah pernah buat surat pernyataan? Belum Pak. Belum. Oke. Kalau belum, nanti Bapak pandu. Bapak
Pandu, biar Mas Gilang nanti bisa istilahnya bisa ada kekuatan juga. Ya, ada kekuatan. Loh, saya ada perjanjian hitam di atas putih. Wah. Ya taruhlah dengan Pak Ratno gitu aja. Biar ada ya. Sebenarnya tidak boleh nih. Ini perjanjian ini kamu buat itu karena yang dikontrak diri kamu, yang mengontrak diri kamu. Nah, bukan Pak Ratno, karena yang mempunyai masalah kan Mas Gilang. Bukan Pak Ratno, iya tak? Iya, Pak. Nah, sehingga surat pernyataan itu ditujukan sebenarnya untuk diri kamu kan gitu. Tapi coba nanti Pak Ratno pandu ya. Iya, Pak. Oke, ambilkan kertas ya. Iya, Pak. Oke. Nah, tunggu sebentar, santai saja, nggak usah Oke, santai saja. Kita anggap teman ya. Ya, Jadi Pak. tidak ada istilahnya guru dan murid. Nah, tapi lebih rileks. Anggap aja Pak Guru ini teman kamu, sahabat kamu. Jadi silahkan untuk bercerita-cerita santai, nggak usah tegang gitu ya. Ya, Pak. Ini ada buku kertas ya. Ini bisa tulis. Apa ini? Buku tamu umum ya. Buku tamu umum. Oke. Bisa kamu tulis di sini ya Mas Gilang. Jadi ini pulpennya di tengah sini. Surat pernyataan gitu. Nah, surat pernyataan gitu aja. Nggak usah surat kesepakatan ya. Pernyataan kalau surat kesepakatan nanti ada pihak pertama dan pihak kedua masalahnya. Ini hanya untuk diri kamu, surat pernyataan. Ya. Sudah? Sudah, Pak. Yang bertanda tangan. Nah, ini yang pertama. Yang bertanda tangan di bawah ini. Bertanda tangan di bawah ini saya, koma, di bawahnya nama siapa. Boleh pakai inisial atau komplit nama, karena ini kan yang tahu hanya Mas Gilang dengan saya. Nah, juga tidak akan kemana-mana gitu ya. Nah, dokumen ini nanti disimpan kita berdua. Terus nomor induk apa? Tidak, Pak. Tidak. Kelas gitu aja. Kelas. Kelas berapa? Kelas berapa? Sudah? Ya, Pak. Alamat. Nah, alamat komplit ya Mas. Kamu rumahnya Simpar ya? Iya, Pak. Oh iya. Tulis saja Simpar, Simpar Etan atau Simpar Kulon ya. Simpar Etan atau Simpar Kulon. Ya. Simpar Etan atau Kulon. RT berapa? Oh. Simpar Etan RT berapa? RW berapa? Desa. Desa mana? Simpar itu masuk desa mana? Kemawang. Kemawang ya, Kemawang. Kemawang. Kecamatan Girimarto gitu ya, Kecamatan Girimarto. Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, di bawahnya lagi apa ya? Dengan ini saya. Dengan ini saya menyatakan, dengan ini saya menyatakan akan mengurangi satu di bawahnya merokok ya. Yang kedua, mengurangi bergaul dengan teman yang tidak sehat. Nah,
bergaul dengan teman-teman di lingkungan kamu yang tidak sehat tadi. Mengurangi bergaul atau berkumpul. Nah, bergaul atau berkumpul dengan teman-teman yang tidak sekolah, gitu aja. Nah, yang tidak sekolah, ya, tidak sekolah. Oke, tuh, dah. Dengan ini saya sudah dan apabila di bawahnya, dan itu, coba aja enggak apa-apa, bawahnya. Dan apabila saya melanggar apa yang saya sepakati, maka saya siap menerima hukuman atau konsekuensi atau hukuman berupa apa yang kamu mau hukuman kayak apa. Atau mungkin kamu punya opsi, aku mau dihukum seperti ini Pak, tapi yang jelas sesuai dengan ini keinginan kamu ini, yang sesuai hukumannya. Kalau tidak sesuai ya nanti milih dihukum, kan itu. Yang sesuai, mau milih yang mana? Mau membersihkan kamar mandi boleh, mau membersihkan halaman boleh, nah, mau tidak keluar kelas boleh. Tidak keluar kelas dan tidak jajan. Tidak jajan. Ya. Yang mana? Tidak keluar kelas dan tidak jajan, Pak. Oh gitu? Ya, bagus. Tidak keluar kelas dan tidak jajan selama, dijelaskan sekalian, selama berapa? 1 minggu, 2 minggu? 2 minggu, Pak. 2 minggu, oke. Selama 2 minggu. Oke. Selama 2 minggu. Oke. Selama 2 minggu. Oke. Demikian, ini sore. Nah, demikian surat pernyataan ini saya buat. Mas, catat ya. Tak berpikir dulu. Saya buat dengan dasar, sukarela, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Manapun, titik ya. Jadi surat pernyataan ini Mas Gilang buat itu tidak ada yang menyuruh. Yang menyuruh siapa? Ya Mas Gilang sendiri. Nah, Mas Gilang sendiri dan sebagainya. Ya, bukan Pak Ratno yang menyuruh loh ya. Nanti kalau saya yang menyuruh malah Mas Gilang tidak mau melaksanakan. Tapi kalau yang membuat Mas Gilang, yang menyuruh Mas Gilang sendiri, kan ada istilahnya ada perintah untuk diri sendiri. Oke. Terus di sini ditulis Jatipurno.
kono tanggal 9 ya. 10. Ya, kasih aja tanggal 9. Ya, 10. 9. 9, Mas. Tanggal 9. Tahun 2023. Kan ini hari Sabtu. Iya, hari Sabtu tanggal berapa? Coba. 9. Ya, tanggal 9 ya? Iya, hari Sabtu ini. Tanggal 9. Tanggal 9 2023. Yang membuat pernyataan nama Mas Gilang. Tanda tangan. Nanti, tolong dibacakan. Surat pernyataan yang berdata tangan di bawah ini. Saya, nama Gilang Ramadan, kelas 9, alamat Sembarwetan, RT 1, RW 2, Kemawang, Girimarto. Dengan ini saya menyatakan akan mengurangi 1. Mengurangi merokok. 2. Mengurangi bergaul atau berkumpul dengan teman yang tidak sekolah. Dan apabila saya melanggar apa yang saya sepakati, maka saya siap menerima hukuman atau konsekuensi yang berubah tidak keluar kelas dan tidak jajan selama 2 minggu. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jatiporno, 9 Desember 2023. Yang membuat pernyataan Gilang. Ya, oke. Ini nanti Mas Gilang tak gandakan menjadi 2 ya. Tapi mohon maaf, saya juga minta izin. Ini 1 tak pegang, boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Ini kalau boleh, ini nanti saya copy menjadi 2. Yang 1 disimpan Mas Gilang, yang 1 untuk Karno, gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus selain ini ada surat pernyataan, nanti Mas Gilang juga akan saya beri ini, Mas. Saya buatkan istilahnya kayak buku agenda. Oke. Tak buatkan buku agenda. Nanti besok Senin ya, besok Senin bisa Mas Gilang ambil yang isinya nanti hari Senin, contoh ya, hari Senin Mas Gilang merokok berapa kali, nah, ditulis di situ. Terus hari Selasa berapa kali, nah, terus nanti ada waktunya, mungkin saya kasih waktu. Hari Senin merokok 3 kali, pagi, siang, sore, nah, atau malam, nah, pagi, siang, sore, malam. Nah, terus hari Selasa mungkin merokok berapa batang, nah, sama kan dalam kurun waktu 1 minggu ini. Nah, terus nanti 2 minggu juga sama, saya buatkan sampai nanti betul-betul Mas Gilang itu tidak merokok, gitu ya. Nanti diisi Mas Gilang ya. Iya, Pak. Diisi Mas Gilang, sehingga ini fungsinya hanya untuk apa? Untuk kontrol. Oke, untuk kontrol Mas Gilang. Jadi, oh saya hari ini merokok sekian. Nah, oke, tapi ini gini loh Mas Gilang. Ini saya terus terang minta Mas Gilang jujur. Oh jangan-jangan rokoknya 8 batang enggak mengurangi sama sekali, ditulis di situ biar Pak Rano nanti senang. Nah, ini tak tulis dikurangi 3 setiap hari, 1 minggu saya tulis 5. Nah, jangan ya. Iya, Pak. Karena saya kembalikan lagi bahwa ini yang sepakat membuat kesepakatan adalah Mas Gilang, yang disepakati adalah kehendak Mas Gilang, keinginan Mas Gilang, gitu ya. Jadi perilaku Mas Gilang sendiri yang dikontrak. Perilaku yang tidak baik agar nanti menjadi baik, kan gitu. Nah, itu ya Mas Gilang. Saya yakin kok kalau Mas Gilang nanti jujur,
dan mau benar-benar mau mentaati, bisa kok. Oke, saya yakin bisa. Itu nggih Mas Gilang. Ya Pak. Bisa dimengerti nggih? Bisa Pak. Oke. Kalau dia mengerti, nggih. Di selain ini nanti ada evaluasi Mas Gilang. Oke, ada evaluasi, namanya evaluasi proses. Jadi selama proses di dalam konseling ini, Mas Gilang itu bagaimana? Merasa nyamankah? Merasa enakkah? Oke. Nah, untuk ketua Gilang. Nah, ini nanti akan saya buatkan juga. Oke. Jadi lembar kerja evaluasi ada, lembar kerja penjenengan ada, LKPD tadi yang pertama. Terus ini ada lembar evaluasi proses. Ini nanti juga jenengan isi. Nanti pertanyaan-pertanyaan jangan jawab. Terus yang kedua itu ada evaluasi hasil. Nah, hasil ini juga Mas Gilang yang merasakan. Setelah melakukan proses konseling, saya mendapatkan hasil seperti ini. Oh, setelah saya melakukan konseling dengan Pak Reno, saya sudah tidak merokok, sudah mengurangi rokok dan sebagainya. Jadi hasil yang Mas Gilang rasakan, bukan Pak Rano yang merasakan. Prosesnya Mas Gilang yang istilahnya merasakan, hasilnya juga Mas Gilang yang merasakan. Oke. Bisa dimengerti nggih? Bisa Pak. Bisa paham nggih? Bisa Pak. Oke. Kalau bisa paham, Mas Gilang, mungkin ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak nggih? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin konseling ini bisa kita akhiri Mas Gilang. Kita akhiri dan Bapak harap nanti ada istilahnya kayak pemberitahuan kalau melakukan apa-apa kepada Bapak kan itu ya. Pak, ini catatan saya nih, diberi tahu Bapak ya. Ya Nah, Pak. terus yang kedua, saya berharap Mas Gilang benar-benar untuk melaksanakannya, tidak hanya omong dong gitu ya. Ya Pak. Nah, melaksanakan sehingga bisa tercapai apa yang menjadi tujuan Mas Gilang. Itu ya Mas Gilang. Ya, Pak. Saya kira konseling pada kali ini cukup sekian saja. Nanti kalau di dalam perjalanan Mas Gilang ada kesulitan, silakan untuk menghubungi Bapak lagi. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak atas bantuannya. Oke, Mas Gilang, sama-sama. Bapak itu senang kalau Mas Gilang nanti berhasil. Ya Pak. Oke. Saya pamit dulu nih Pak. Ya, Mas Gilang, monggo. Hati-hati di jalan ya Mas Gilang. Ya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Gilang.